Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, sahabat PKL UGPIB yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program saya dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama. Saya Rocky Lumingas, anggota PKLU dari GPIB Jemaat Baskara Surabaya. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkan lewat Sabda Bina Umat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya melalui Sabda Bina Umat. Tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam bagian Alkitab yang akan kami baca, dan biarlah Roh Kudus-Mu juga yang akan menuntun kami untuk mengerjakannya dalam sikap hidup beriman kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di pagi ini dari Yeremia 30 ayat 23 sampai 24. Yeremia 30 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, "Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut, sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan Sabda Bina Umat di pagi ini diberi judul "Selamat karena Kemarahan Allah". Apakah tujuan dari sebuah kemarahan? Kemarahan bukan hanya sekedar luapan emosi belaka. Di balik kemarahan ada sebuah tujuan, yakni mengubah sesuatu hal yang tidak baik. Misalnya saja ketika ada orang yang tidak memperhatikan sopan santun, atau bersikap egois, dan berbagai sikap lainnya yang merugikan orang lain. Jika kita diperhadapkan pada situasi tersebut, kita pasti akan marah. Apalagi jika orang tersebut tidak kemudian menyadari perbuatannya. Kemarahan yang tanpa kekerasan bisa menjadi cara bagi kita untuk memberitahu orang yang bebal. Kemarahan Allah sungguh luar biasa terhadap bangsa Babel. Babel bisa dikatakan telah menjadi bangsa yang bebal, yang tidak mau mendengarkan arahan dari para nabi, khususnya Nabi Yeremia. Yeremia tidak dianggap, bahkan suara Allah pun tidak diindahkan oleh mereka. Karena itu Yeremia menuliskan tentang kemarahan seperti api yang tidak bisa surut. Artinya kemarahan Allah sudah berlapis-lapis dan tidak bisa lagi menggunakan kata-kata kepada bangsa Israel, kepada bangsa Babel. Kemarahan Tuhan seperti petir yang menyambar, sangat cepat, tidak dapat dicegah oleh siapapun. Ketika membaca betapa murkanya Allah dalam tulisan ini, yang seharusnya muncul dalam benak kita adalah betapa luar biasanya Tuhan memberikan penjagaan. Kita seperti seorang anak
yang sedang diganggu oleh orang lain. Lalu orang tua datang dengan kemarahan yang luar biasa, berupaya mengusir sekaligus membuat orang tersebut sadar akan kesalahannya, sehingga tidak mengganggu kita kembali. Kelihatannya menyeramkan, tetapi itu dilakukan orang tua untuk melindungi kita. Itulah cara Tuhan melindungi umatnya. Kemarahannya tidak tertuju bagi kita yang setia kepadanya, melainkan kepada setiap hal yang berupaya mengganggu kehidupan kita. Selamat di tangan Allah. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami atas pemeliharaanmu, kasih sayang Tuhan yang luar biasa di berbagai keadaan dan situasi yang kami alami. Entah ketika kami bersuka cita karena memperoleh berkat dari Tuhan, ataupun terpuruk karena sakit, bergumul dalam berbagai pergumulan, kasih sayang Tuhan terus menopang kami di berbagai situasi yang kami alami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Firman-Mu di pagi ini sudah memberi pengertian bagi kami betapa Engkau mengasihi kami umat-Mu. Engkau selalu bela kami anak-anak-Mu. Engkaulah kekuatan dan benteng hidup kami. Ajarlah terus kami bagaimana kami harus hidup setia dan taat melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus kami berdoa bagi Opa Oma, sahabat PKLU dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang bergumul karena sakit, bergumul karena mengalami kelemahan fisik ataupun kelemahan mental karena usia lanjut. Tuhan tolong, Tuhan lawat mereka, berkati usaha-usaha penyembuhan, baik melalui para medis, para dokter, peralatan-peralatan yang mereka pakai, obat-obatan, makanan, minuman, semuanya Tuhan berkati. Sehingga semuanya memberi dampak yang berarti dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Teguhkan dan kuatkan iman mereka sehingga mereka tetap berserah dan berseru hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, sambutlah serta sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sahabat PKLU, GPIB dimanapun berada, terima kasih sudah mengikuti program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, khususnya di edisi pagi
Kamis 19 Januari 2023 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.